Jangan ikut borok nanti. Borok nanti banyak jangan kau letak. Saya nggak mau ibadah, mau nggak? Borok kau nanti. Borok nanti. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom alaikum ya. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Nisi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Dan saudaraku para pencinta Injil Habaget, hari-hari ini sangat viral sekali mengenai pembubaran ibadah. Kali ini Bapak Ibu, mereka bukan saja membubarkan ibadah kita, tetapi mengancam saudaraku. Kenapa hal ini terus-terusan terjadi? Di mana pihak yang berwajib? Di mana pihak pemerintah? Di mana kepala daerah? Di mana kepala pemerintahan? Dan di mana Bapak Presiden? Kenapa hal-hal seperti ini tidak pernah diperhatikan? Percuma sekali menurut saya Bapak Presiden memberikan himbauan, mewanti-wanti, tetapi tidak pernah menindaklanjuti terhadap orang-orang tertentu, oknum-oknum yang sangat kurang ajar yang membubarkan ibadah kami orang Kristen. Begitu juga daripada pihak Menteri Agama. Pihak Menteri Agama dan Bapak Presiden hanya bisa bersuara, tidak pernah turun ke lapangan menindaklanjuti orang-orang yang sudah dan yang sering sekali membubarkan ibadah orang Kristen. Hanya bisa bersuara Bapak Ibu di media sosial. Tetapi orang-orang yang membubarkan ibadah, yang mengancam kita orang Kristen tidak pernah ditindaklanjutin. Bila kejadian kebalikan daripada itu saudaraku, dalam waktu 24 jam kita sudah ditangkoi. Bahkan sebelum ditangkoi kita diarak, dipermalukan, digebukin, dirusak, baru dijebloskan dalam kerengkeng. Saya teringat sekali seorang ibu di daerah Medan, daerah Sumatera. Ibu tersebut datang ke sebuah tempat ibadah saudara kita umat Islam. Memohon dengan belas kasihan, meminta dengan penuh belas kasihan supaya suara mik itu dikecilin. Apa yang terjadi saudaraku? Dianggap penistaan agama. Sebelum dijebloskan dalam penjara, dalam kerengkeng oleh orang-orang tersebut, itu rumah ibadah, bahkan ada beberapa tempat dirusak oleh mereka saudaraku. Baru setelah itu ibu tersebut dijebloskan dalam penjara, dalam kerengkeng. Rumah ibadahnya dirusak. Ibu tersebut diteriakin dengan lantang. Bahkan mereka menyebut nama Tuhan dan selawatan. Baru setelah itu ibu tersebut diserahkan ke pihak yang berwajib untuk diadili. Dan yang lucunya ibu tersebut dimasukkan dalam penjara. Berapa tahun kena saudaraku? Berapa lama kena? Setahun lebih kena saudara. Sangat disayangkan. Inilah keadilan di bangsa dan negara kita. Nah, apakah ini yang selama ini mereka keluar-keluar toleransi? Apakah yang selama ini yang mereka keluar-keluar agama ini adalah rahmatan lil alamin? Kita harus hidup berdampingan dengan semua agama. Tapi kenapa bisa terjadi terus-terusan seperti ini? Kenapa? Siapa yang mengajari mereka sehingga mereka punya sikap dan ambisi ketika melihat gereja, timbul kebencian yang luar biasa. Ketika datang melihat orang yang beribadah itu timbul amarah yang luar biasa sehingga haruslah mereka datang ke ibadah tersebut untuk membubarkan bahkan mengancam orang yang lagi beribadah. Apa yang merasuki mereka? Roh apa yang merasuki mereka? Apakah roh padang gurun? Kita tidak tahu. Roh Tuhan? Tidak. Bila ada Tuhan yang memerintahkan kalian atau yang memerintahkan kita untuk kita berbuat tidak adil di muka bumi ini, untuk kita mengganggu ibadah orang lain di muka bumi ini, tinggalkan Tuhan macam itu. Ya, tinggalkan Tuhan macam itu. Cari Tuhan lain. Semua agama punya Tuhan masing-masing. Ya, semua agama punya Tuhan masing-masing. Agama Hindu mereka punya Tuhan, agama Buddha mereka punya Tuhan, Konghucu mereka juga punya kepercayaan masing-masing. Kristen juga begitu. Semua agama, semua kepercayaan punya Tuhan masing-masing. Tetapi bila ada di antara semua agama yang sudah saya sebutkan itu, yang memerintahkan umatnya, pengikutnya untuk selalu mengganggu ibadah orang lain, membubarkan tempat ibadah, merusak tempat ibadah, mengancam orang yang lagi beribadah, pesan saya tinggalkan Tuhan yang macam itu. Ya, tinggalkan Tuhan yang macam itu. Carilah Tuhan yang bisa membawa kita kepada kedamaian.
yang bisa menyejukkan hati dan pikiran kita, yang bisa kita berdampingan dengan semua orang, yang bisa kita duduk dengan semua golongan tanpa memandang agama A, si B, si C, tanpa memandang itu. Kalau kita kembali ke Alkitab, saudaraku, ini persis kejadian pada masa-masa Rasul, pada masa Yesus. Kejadian apa? Ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Ahli Taurat kita lihat, tertulis dalam Alkitab, mereka tidak mau berteman dengan orang di luar golongan mereka. Tidak mau mereka berteman dengan orang di luar golongan mereka. Bahkan makan satu meja pun dengan orang di luar Yahudi, mereka tidak mau. Itu zaman dulu. Ya, tidak mau, saudaraku. Bahkan selalu yang mereka lakukan dan mereka praktekkan apa? Mengenai tradisi-tradisi yang sudah turun-temurun. Ini yang mereka praktekkan, ini yang mereka lakukan. Makan minum semeja dengan orang di luar Yahudi, mereka tidak mau. Bahkan mereka anggap najis. Bahkan mereka tidak mau memberi salam. Ini orang Yahudi. Nah, bahkan sebagian orang Yahudi sampai hari ini masih menerapkan hal seperti itu. Maka sangat salah ketika ada orang seberang mengatakan bahwa kiblat kita itu ke Yahudi. Kiblat orang Kristen itu bukan kepada orang Yahudi. Kiblat orang Kristen kepada Alkitab. Ya, kiblat kami orang Kristen itu kepada Alkitab. Bukan kepada Yahudi, bukan kepada rabi-rabi Yahudi. Banyak saudaraku, kita melihat teman-teman kita dari seberang di kolom komentar. Tuh lihat tuh rabi A, rabi B, rabi C. Mereka bangga dengan rabi-rabi Yahudi. Saya pribadi tidak bangga dengan mereka semuanya. Apalagi mereka bertentangan dengan firman Tuhan. Apa yang kita ikut? Apabila ada rabi yang bertentangan dengan firman Tuhan, tidak perlu kita ikut siapapun dia, malaikat sekalipun, kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan, tinggalkan. Jangan-jangan ya kuasa kegelapan dalam wujud malaikat terang. Nah, ini dia saudaraku. Kita lihat tadi. Kenapa bisa seperti itu? Karena tidak ada didikan. Tidak ada keadilan. Tidak dibuat jera. Yang paling penting sebenarnya bukan buat jera ya. Panggil mereka, didik mereka, kenali mereka dengan ajaran yang benar. Bagaimana supaya mereka bisa membawa rahmat bagi semua orang, tanpa memandang agama, tanpa memandang suku, tanpa memandang ras. Ini yang seharusnya dilakukan oleh pemuka-pemuka agama, sehingga ke depan tidak lagi terjadi apa yang kita lihat hari-hari ini. Di tahun 2023 sering sekali terjadi. Ini kenapa ya? Kenapa? Padahal Bapak Jokowi sering sekali berbicara, institusi tidak boleh kalah dengan preman. Institusi tidak boleh kalah dengan orang-orang tertentu, dengan golongan-golongan tertentu. Tetapi kita lihat di lapangan, institusi justru tidak berdaya ketika hal-hal semacam di video di awal tadi itu kejadian, saudaraku. Kenapa ini bisa terjadi? Ada apa ini? Nah, kemana pihak yang berwajib? Kenapa mereka tidak ditangkoi? Nah, nanti ketika kami berdoa kepada Tuhan, kami menjerit kepada Tuhan, ditenggelamkan semuanya orang itu. Salahkan orang Kristen. Ya, orang Kristen itu doanya itu luar biasa, ijabahnya luar biasa. Bahkan di dalam iman mereka dikatakan, doa orang yang teraniaya itu cepat sekali dijawab oleh Tuhan. Ya, doa orang yang teraniaya cepat sekali dijawab oleh Tuhan. Dan terbukti bagaimana kita melihat mereka yang menghina iman kekristenan, yang mengolok-ngolok Yesus. Lalu ada orang Kristen yang berdoa, berseru kepada Tuhan, meminta belas kasihan Tuhan, meminta Tuhan turun tangan. Apa yang kejadian? Apa yang terjadi, saudaraku? Satu persatu mereka tumbang semuanya. Ya, satu persatu mereka tumbang, saudaraku. Benar-benar mereka tumbang satu persatu. Dikarenakan apa? Tuhan kita lah Tuhan yang hidup. Jadi Bapak Ibu,
Kita tidak perlu lagi berseru kepada pemerintah, kepada pihak-pihak terkait. Kita cukup berseru kepada Tuhan. Kita bersatu hati, bersatu pikiran kita, berdoa, meminta belas kasihan Tuhan. Tuhan turun tangan. Satu persatu mereka akan dipermalukan di muka bumi ini. Ya, ditambah lagi nanti di akhirat, ketika mereka meninggalkan dunia ini, diperlihatkan semua apa yang mereka lakukan. Ketika mereka berhadapan dengan Hakim yang Maha Adil, semua yang mereka lakukan masa di dunia ini diperlihatkan semuanya. Terbuka lebar, terpampang di wajah mereka, di muka mereka. Tidak bisa berbuat apapun. Di situ timbul penyesalan yang luar biasa, tapi semua sudah terlambat. Akhirnya kalian langsung, ya, tidak ada orang yang giring kalian, tidak ada satupun kuasa yang giring kalian ke neraka. Kalian sendiri yang akan nyemplung ke neraka ketika melihat kelakuan kalian masa di bumi ini. Ketika Hakim yang Maha Adil memperlihatkan semua kelakuan kalian, kejahatan kalian, bagaimana kalian mengganggu ibadah, bagaimana kalian mengancam orang yang beribadah, semua diperlihatkan terpampang jelas di muka kalian. Tidak bisa kalian berkedip, tidak bisa kalian geser ke kiri ke kanan, tidak bisa mundur, tidak bisa maju, tidak bisa lari. Dan roh kalian sendiri nanti yang akan lari ke neraka ketika kalian tidak sanggup melihat apa yang dipertontonkan, yang dipertunjukkan, yang diperlihatkan oleh Tuhan, oleh Hakim yang Maha Adil nantinya, langsung ke neraka. Tidak ada pribadi yang membawa kalian ke neraka. Tidak ada orang lagi yang menyuruh kalian masuk neraka kamu, masuk surga kamu. Tidak ada lagi. Kita sendiri nantinya yang akan masuk ke sana. Makanya saya selalu ulang-ulang penentuan seseorang masuk surga dan masuk neraka masa di dunia ini. Apakah orang itu masuk surga? Apakah orang itu masuk neraka di masa di dunia ini? Maka Alkitab mencatat, ya, Alkitab mencatat, Alkitab menuliskan, Alkitab menegaskan, mengajarkan kepada setiap kita umat manusia. Kamu dikenal dari buahnya dan mereka dikenal dari buahnya, dan kamu mengenal mereka dari buahnya dan kamu dikenal dari buahnya. Jadi kita bisa melihat orang itu ajarannya baik, agamanya baik, Tuhannya itu baik, dilihat dari pengikutnya. Bagaimana pengikutnya itu? Bagaimana umat itu? Apa yang dilakukan oleh umat? Jadi ingat, penentuan kita masuk surga dan neraka itu masa di dunia ini. Maka saya dan teman-teman selalu mengajak orang untuk ikut jalan yang lurus, ikut jalan Shiratal Mustaqim, ikut jalan yang sudah Yesus tunjukkan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kita selalu di lapangan saat melakukan penginjilan, kita bawa ini ayat Yohanes 14 ayat 6, inilah yang kalian cari selama ini. Lalu kita mengajarkan juga, mendidik mereka, orang-orang yang baru percaya kepada Yesus, supaya ada pembaharuan budi di sini. Ya, ada pembaharuan budi. Jadi ketika ada orang percaya kepada Yesus, kita tidak lepas tangan begitu saja. Kita didik orang tersebut. Kita perkenalkan akan firman Tuhan lebih lagi kepada mereka, sehingga pelan-pelan pembaharuan budi itu terjadi. Ada pembaharuan. Ya, ketika dia mengenal Yesus ada pembaharuan. Maka Alkitab mengatakan, hidupku bukan hidupku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi ketika kita hidup kita dalam Tuhan, selalu yang kelihatan itulah Kristus. Kristus. Apanya Kristus? Sifat-sifat Tuhan yang kelihatan melalui kita ketika kita berada dalam Tuhan. Berada dalam firman Tuhan. Inilah yang saya alami dan teman-teman alami, dan ini yang kita ajarkan di lapangan ketika kita melakukan penginjilan, saudaraku. Seperti beberapa hari ke depan, tanggal 3 kita berangkat. Ini khusus untuk melakukan penginjilan. Ini yang kita bawa. Kita tidak mengajarkan hal yang aneh-aneh. Kita hanya ajarkan bagaimana orang kenal akan firman Tuhan. Lalu orang tersebut bagaimana mendapatkan firman Tuhan itu, sampai orang itu bisa merasakan, bisa mengecap betapa baiknya Tuhan ini. Sampai kita persiapkan orang tersebut menjadi penginjil, menjadi penuai di akhir zaman. Padi mulai menguning, pekerja sedikit. Nah, inilah Bapak Ibu masa-masa kita menjadi penuai. Masa-masa kita menjadi pekerja. Masa-masa kita menjadi pelayannya Tuhan. Mari kita kerja dengan sungguh-sungguh. Kita layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dengan gigih, dengan giat. Supaya banyak orang selamat. Banyak orang hidup dalam firman Tuhan. Banyak orang hidup dalam kedamaian. Banyak orang hidup dalam sukacita. Sehingga tidak ada lagi kita lihat orang mengganggu ibadah orang lain. Bla 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 sebagainya. Karena tidak ada Tuhan yang mau semacam itu. Nah, baik saudaraku, kiranya video singkat ini benar-benar memberikan pelajaran dan evaluasi kepada teman-teman dari seberang. Supaya mereka bisa berpikir dengan akal yang sehat, bisa berpikir dengan kritis, bisa berpikir dengan penuh keikhlasan, merenungkan apa yang sudah mereka lakukan selama ini.
Benarkah di hadapan Tuhan atau salah? Kalau salah tinggalkan. Ya, kalau benar ya lanjutkan. Siapa tahu itu memang ada yang menyuruh kalian, ya lanjutkan. Kita juga kami tidak bisa berbuat apapun. Kalau memang itu ajaran kalian, itu perintah, ya, perintah agama, perintah syariat, ya kalian lakukan. Karena itu bukan tanggung jawab kami. Dan itu bukan iman kami. Nah, cuma pertanyaannya, lakum dinukum waliyadin itu di mana? Selama ini yang selalu dipertontonkan, lakum dinukum waliyadin itu di mana? Itu bagaimana? Baik saudaraku, kiranya video singkat ini benar-benar memberikan pelajaran, evaluasi kepada teman-teman, bisa merenungkan mereka. Dan di akhir video saya selalu katakan, mari berdiri teguh di atas pondasi iman yang benar. Ya, berdiri teguh di atas pondasi iman yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesus Hamasiah Waruah Kodes memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara semuanya. Terus dalam doa dan bawa pelayanan Habaget dalam doa syafaat. Bapak Ibu semua. Terima kasih.